Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dwi Surya. Ya, bagi yang teman-teman, adik siswa-siswa, inilah hari pertama kita ketemu melalui daring. Ya, salam hangat dari Bapak. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Selama kalian belajar di SMK Negeri 1 Simpanggatis. Ya, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat berjuang menuntut ilmu di SMK Negeri 1 Simpanggatis. Di sini Bapak mengajarkan mata pelajaran gambar teknik, ya. Gambar teknik ini mungkin belum pernah kalian dapatkan, ya, di SMP ataupun di luar. Yang kalian tahu mungkin hanya melukis, ya, menggambar. Nah, nanti selama kita mempelajari bakal ketemu apa sih perbedaan gambar teknik otomotif, ya, gambar teknik dengan gambar yang biasa kalian gambar, ya, gambar pemandangan gunungnya 2 gitu. Nanti kita akan mempelajari itu. Begitu. Nah, kita kenalan dulu dengan gambar teknik otomotif ini, ya, bagaimana sejarahnya, begitu. Kemudian siapa yang menemukan istilah gambar teknik, tujuannya untuk apa, biar apa? Biar kita mengerti bahwa gambar teknik itu penting, ya, gambar teknik itu penting. Kemudian esensi gambar teknik kita mengetahui sehingga kita bisa menggunakan atau memahami, ya, gambar teknik itu dengan baik. Oke, kita mulai dari sejarah gambar teknik. Ya, gambar teknik adalah perpaduan antara gambar seni dan gambar sains yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa problem keteknikan. Ya, jika kita runut sejarah dari gambar teknik, maka kita akan tahu bahwa sebelum adanya gambar teknik peradaban manusia sudah mengetahui gambar seni terlebih dahulu. Itu dibuktikan dengan adanya bukti penemuan dari para ahli benda purbakala, yaitu berupa gambar-gambar seni yang ada di batu-batu dan dinding-dinding gua biasanya. Itu seperti yang kita lihat ada di backgroundnya. Nih, itu ada gambar orang berburu hewan, ya. Pada saat itu mereka tidak mempunyai foto atau HP untuk mengabadikan momen tersebut, sehingga manusia-manusia purba tersebut memiliki ide, atau manusia yang lalu itu memiliki ide untuk mengenang momen tersebut dengan cara menggambarkannya ke dinding, begitu. Itu sekilas singkat. Jadi sebelum adanya gambar teknik itu gambar itu seni sudah terlebih dahulu sudah ada. Karena apa? Karena untuk mengabadikan momen. Nah, setelah perkembangan zaman, kemudian gambar teknik ini digunakan, ya. Bagaimana kita merancang sebuah bangunan, bagaimana kita merancang sebuah rumah, bagaimana kita merancang sebuah sepeda motor, mobil, pesawat. Itu dirancang dulu menggunakan teknik yang namanya gambar teknik. Siapa sih yang menemukan gambar teknik, ya? Gambar teknik itu ditemukan oleh Leonardo da Vinci pada abad 15, jadi 1500, ya, tahun 1500 setelah Masehi. Ya, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak gambar teknik. Ya. Kemudian abad ke-16-nya Gaspard Monge, seorang ahli matematika asal Prancis, menemukan sistem gambar dengan proyeksi 2 bidang garis lurus. Nah, ya, jadi ketika kalian nanti ditanya siapa bapak gambar teknik, ya, kalian harus jawab dan harus tahu namanya Leonardo da Vinci, ya. Fotonya ada di tampilan slide ini. Ini fotonya Leonardo da Vinci.
Kemudian ada begitu banyak tokoh yang memberikan pengertian dari gambar teknik. Berikut beberapa pengertian dari gambar teknik menurut beberapa tokoh. Ya, tokoh dari Indonesia, F.H. Homan dan Insinyur Sutomo Wongso Citro. Gambar teknik adalah bahasa yang digunakan antara perancang dan pelaksana. Kemudian ada James Rising, ada Thomas F. French dan Charles Everett, ada Warren Elizardi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar teknik harus dapat dimengerti antara perancang gambar dan pelaksana gambar dalam bentuk yang singkat dan jelas dan tidak meninggalkan aspek seni di gambarnya. Nah, mulai kan kelihatan perbedaan antara gambar teknik dan gambar seni. Jadi gambar teknik ini bentuknya jelas, jelas dalam artian ada ukurannya, ada bentuknya. Pasti kalau itu segitiga ya segitiga, kalau bentuknya bulat ya bentuknya bulat, ada panjangnya, ada diameternya. Kalau bentuknya tabung ya ada tingginya, ada diameternya. Itu perbedaannya. Kalau seni kita gambar gunung, adakah ukurannya, adakah kepastiannya, bisakah orang membuat lekuk-lekuknya gitu. Dengan bantuan gambar teknik kita bisa si tukang misal ada desainer menggambar sebuah rumah. Sedangkan desainer ini bukan orang tukang. Seorang tukang diberikan gambar tersebut untuk menyelesaikan sebuah rumah tersebut dengan gambar yang sudah pasti, dengan gambar teknik yang sudah dibuat, maka si tukang itu tidak perlu nanya lagi modelnya gimana Pak rumahnya, modelnya gimana Pak rumahnya. Jadi nggak perlu nanya lagi, akan terselesaikan dengan hanya melihat gambar yang sudah dibuat. Itu gambar teknik. Kemudian tujuan pembelajaran, selama 1-2 semester kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama semester 1 itu kita akan memahami dan menggunakan peralatan gambar. Jadi teman-teman atau siswa-siswa semua akan mempelajari yang mana sih alat gambar, yang mana sih bahan gambar, dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian menggunakan garis gambar. Setiap garis di gambar teknik itu memiliki arti. Inilah mulai ke ciri lagi. Ini perbedaan antara gambar teknik dan gambar seni. Huruf, angka, dan etiket gambar teknik ada aturannya. 3.3 ada aturannya, akan kita pelajari begitu, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana memahami dan menggunakan peralatan gambar teknik. Oke, tujuannya apa? Mengetahui peralatan gambar teknik dan fungsinya apa aja. Mampu mengoperasikan peralatan gambar teknik manual. Itu beberapa tujuan mengoperasikan peralatan gambar teknik manual. Begitu. Nah, yang pertama ada apa? Yang pertama kertas gambar. Kertas gambar tuh macam-macam sekali. Ada kertas buffalo, ada kertas manila, ada kertas asturio, ada kertas karton, ada minyak, folio bergaris, kalkir. Nah, kemudian kertas itu rupanya ada ukurannya. Ada ukurannya. Nah, serinya A0, ukurannya di bawah tersebut. Itu dalam satuan milimeter. 1000, kalau A0 1189 kali 841 mm, berarti 1 meter lebih 18 cm gitu. Kemudian ada ukuran garis tepinya, nanti kita akan pelajari di tatap mukanya. Ini akan materi. Ada A2.
Ada A1, A2, A3, A4 dan A5. Kemudian kita mengenal pensil dan pena. Jadi macam-macam juga sebenarnya. Pensil yang kalian tahu mungkin 2B. Yang ada di pasaran pensil 2B. Kemudian sebenarnya ada namanya pensil mekanik, ada namanya rapido. Itu semuanya alat gambar teknik. Pak, kenapa pensilnya harus khusus? Ya, khusus. Jadi kayak pensil mekanik itu ada setiap ukurannya. Jadi ada ukuran 0,25 besar mata, tidak perlu kita ngeraut lagi. Ada yang 0,75, ada yang 3,0, ada yang 1,0 begitu. Nah, bagaimana kekerasan pensil jika dilihat dari tingkat kekerasannya? Nah, yang biasa kita ketahui ya, yang biasa kita gunakan yaitu pensil 2B. Ternyata pensil 2B adalah pensil yang sangat lunak. Pensil yang sangat lunak. Nah, semakin ke atasnya ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, berarti semakin ke 7B berarti semakin mendekati kekerasan. Kemudian ada di sedang, pensil yang berjeniskan sedang. Itu berlabel huruf H. 3H, 2H, H, F, HB, B. Berarti kalau mendengar simbol tersebut, pensil tersebut keras. Ada yang sangat keras yaitu pensil 4H sampai 9H. Jadi semakin ke atas semakin keras. Nah, ini macam-macam pensil di gambar teknik yang harus teman-teman siswa ketahui. Dan kita lanjut. Ada jangka. Jangka ini sangat diperlukan untuk membuat lingkaran pada gambar teknik. Karena apa? Karena lingkaran tidak bisa dibuat dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong, kecuali memiliki tekniknya. Makanya kita harus dibantu dengan alat untuk membuat sebuah lingkaran, yaitu namanya jangka. Ada penggaris segitiga, siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada penggaris panjangnya. Ini kita gunakan di gambar teknik. Kemudian ada sablon mal. Ini adalah alat yang digunakan untuk memudahkan kita, dalam menggambar gambar teknik. Nanti kita tunjukkan alatnya. Kemudian ada busur derajat. Ada busur derajat, mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Nih, ada busur derajat. Gunakan untuk apa? Untuk mengukur derajat-derajat yang akan kita gambar. Karena apa? Gambar teknik tadi harus jelas, harus pasti, harus ada ukurannya. Makanya kita harus ukur begitu. Nah, ada meja gambar. Ada meja gambar. Meja gambar ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menggambar teknik. Sayangnya SMK kita belum memiliki. Insya Allah kedepannya memiliki begitu. Jadi kita mudah dalam menggambar. Disitulah ada ukurannya, ada penggarisnya, ada segitiga siku-sikunya, begitu. Ada semuanya. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi ada beberapa tadi alat gambar yang diperlukan dalam menggunakan dalam menggambar teknik begitu. Jadi nanti teman-teman ketika tatap muka per siswa harus memiliki alat gambar. Harus memiliki alat gambar begitu. Yang pertama, di setiap ini pemberitahuan ketika di pelajaran Bapak, ketika tatap muka atau ketemu di sekolah, teman-teman atau siswa semua harus membawa yang pertama pensil 2B. Yang kedua, penghapus. Yang ketiga, penggaris dan jangka. Penggarisnya penggaris yang segitiga, siku-siku, kemudian penggaris panjang,
ya. Kemudian busur, jangka, ya. Bapak ulangi, pensil penghapus, kemudian kertas A4, ya. Kemudian penggaris siku-siku, kemudian penggaris panjang, kemudian busur, kemudian jangka. Nah, itu wajib dibawa ketika tatap muka bersama di pelajaran gambar teknik. Itu perlu Bapak sampaikan. Itu saja pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan gambaran apa sih gambar teknik yang akan kita pelajari ke depannya. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.